Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas tentang Kerajaan Banten. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasannya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dinta Pradipta Wijaya dari absen 9. Selanjutnya, nama saya Nazla Pudadisha dari absen 26. Nama aku Salahorziah Kamila dari absen 31. Ya udah gitu. Lanjut. A few moments later. Di sini Nazla akan menjelaskan mengenai asal-usul atau asal mula Kerajaan Banten. Pada abad ke-5, daerah ini merupakan pusat perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya, serta merupakan bagian dari jaringan perdagangan yang melibatkan berbagai kerajaan di seluruh Nusantara. Kerajaan Banten secara resmi didirikan pada abad ke-16 oleh seorang pangeran dari kerajaan Pajajaran yang bernama Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1526 yang berlokasinya di Surosowan, Banten Lama, Kota Serang. Berkat dukungan para ulama dan rakyat, Banten berkembang pesat menjadi kerajaan maritim yang makmur. Akibat serangan Portugis yang menghancurkan kerajaan Pajajaran, membuat Maulana Hasanuddin mendirikan kerajaan Banten dan memilih Surosowan sebagai ibu kotanya. Dia kemudian mengganti namanya menjadi Sultan Maulana Yusuf. Meskipun kuat, Kesultanan Banten harus menghadapi perlawanan dari VOC, kongsi dagang Belanda yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Pertempuran sengit terjadi antara Banten dan VOC, dengan Sultan Ageng Tirtayasa memimpin perlawanannya. kemunduran Kesultanan Banten dimulai setelah Sultan Ageng Tirtayasa dipaksa turun tahtanya pada tahun 1683. Saat itulah Sultan Ageng Tirtayasa dikudeta oleh putranya sendiri, Sultan Haji, yang mendapat bantuan dari Belanda. Sejak pemerintahan Sultan Haji, Kerajaan Banten kehilangan kedaulatannya karena segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan kerajaan disetir oleh Belanda. Sejak saat itulah Belanda mulai mengintervensi urusan-urusan Kerajaan Banten karena kerjasama dengan Sultan Haji yang disertai sebuah perjanjian. Nah, pengangkatan Sultan Haji dibayar mahal oleh Kerajaan Banten karena persyaratan yang diajukan Belanda dalam perjanjian sangatlah merugikan kerajaan. Meskipun Sultan Haji ini berstatus sebagai Sultan Banten, tetapi pengambilan keputusan tetap harus melalui persetujuan Belanda. Dengan kata lain, Sultan Haji hanyalah lambang atau raja boneka, sementara kekuasaan yang sebenarnya dipegang oleh Belanda. Selanjutnya aku bakal menyebutkan beberapa peninggalan Kerajaan Banten yang masih dapat kita temukan hingga saat ini. Yang pertama ada Masjid Agung Banten. Masjid ini merupakan peninggalan Kerajaan Banten dan juga dijadikan sebagai simbol kejayaan Kerajaan Banten. Masjid ini memiliki kompleks dengan luas tanah sekitar 1,3 hektar dan dikelilingi pagar tembok setinggi 1 meter. Yang kedua ada Keraton Surosowan. Keraton ini terletak di Desa Banten, Kecamatan Kesemen, Kota Serang. Bangunan ini merupakan simbol kebesaran dan kekayaan Kerajaan Banten. Yang ketiga ada Benteng Spilwich. Benteng ini merupakan bukti penjagaan Kerajaan Banten atas serangan laut sekaligus digunakan untuk memantau aktivitas pelayaran.